Halo teman-teman, pada kunjungan pertama pada kegiatan Business Development Trip kali ini, kelompok jajan diberi kesempatan untuk berkunjung ke Jungle Gold. Jungle Gold merupakan sebuah perusahaan yang bergerak pada produksi coklat dan berada di Bali. Coklat yang diproduksi oleh perusahaan ini memiliki banyak varian rasa, mulai dari creamy sampai ke dark coklat, serta memiliki kadar coklat yang berbeda dimulai dari 45% ke atas. Perusahaan ini juga berusaha untuk menjaga kualitas produk dari awal produksi hingga sampai produk tersebut jadi. Hal ini dapat dilihat dari kebersihan saat proses pengeringan coklat, di mana menggunakan teknologi dari Italia, serta menjaga suhu saat produksi coklat agar coklat tersebut tetap berada pada kondisi yang optimal. 1-10 coklat merupakan rating produk yang jarang dikonsumsi di Indonesia, namun perusahaan ini memiliki strategi khusus dalam mengubah paradigma konsumen mengenai coklat. Coklat memang sering disangkutkan dengan makanan yang tidaklah sehat. Oleh karena itu, perusahaan berusaha melakukan edukasi kepada masyarakat bahwa yang membuat penyakit atau diabetes dan juga membuat gemuk adalah gula dan bukan coklat. Karena coklat yang asli itu tidaklah manis, namun memiliki rasa seperti kacang dan ada rasa pahitnya. Tidak hanya itu, perusahaan ini juga bekerjasama dengan petani setempat untuk membuat coklat yang premium dan berharga tinggi, sehingga petani setempat juga berusaha untuk membuat hasil produksi kokoa yang mereka tanam menjadi lebih maksimal. Berikut adalah beberapa cuplikan kelompok jajan di Jungle Gold Bali. Kita mendapatkan dua nama, Pot sama Jungle Gold Coklat, tapi alam semesta lebih memilihnya Jungle Gold Coklat karena kebetulan nama Pot kurang lebih. Halo teman-teman, pada kunjungan kedua di kegiatan Business Development Trip kali ini, kelompok jajan mendapatkan kesempatan untuk berkunjung ke Urban Asia Industry. Urban Asia Industry bergerak pada bidang skincare dan telah memiliki banyak penghargaan di bidangnya. Pada kunjungan ini, kelompok jajan beruntung dikarenakan dapat berkunjung ke dalam pabrik, di mana pabrik terbagi menjadi dua area utama, yaitu black area dan juga gray area. Black area cenderung berfokus kepada finishing produk, sedangkan pada gray area berfokus pada produksi produk, di mana terdapat banyak mesin seperti mesin mixing, mesin filling, dan juga tempat-tempat penyimpanan vitamin dan juga AEC. Dikarenakan terletak di Pulau Bali, supply chain perusahaan ini juga sedikit lebih sulit dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Pulau Jawa. Dikarenakan pusat perekonomian Indonesia yang terletak pada Pulau Jawa membuat perusahaan ini harus mengeluarkan ongkos lebih untuk melakukan pembelian bahan baku yang ada di Pulau Jawa maupun mengirim produk ke sana. Oleh karena itu, solusi yang dipikirkan oleh perusahaan ini yaitu membuat perusahaan lain, yaitu perusahaan ekspedisi, di mana perusahaan akan melakukan pengiriman ke Pulau Jawa sekaligus membeli bahan baku saat pulang kembali ke Pulau Bali. Tidak hanya itu, dikarenakan akreditasi A yang dimiliki oleh perusahaan ini dapat memproduksi segala jenis skincare, di mana belum banyak perusahaan skincare yang ada di Indonesia dapat melakukan hal tersebut. Berikut adalah beberapa cuplikan saat kelompok jajan berkunjung ke perusahaan ini. Nah, habis di mesin nanti di filling, nanti di string kayak gini. Nanti dimasukin ke gudang juga, nanti kita lihat proses produksi. Kayak gitu. Ini kita lagi produksi mandatory, sisma kayak gitu. Nah, yang di sana itu dia proses nge-batch ya, untuk menghindari kayak duplikat lah. Jadi harus di-batch dulu, nanti dikasih hologram juga kayak gitu. Juga di hologram nanti bisa dibarcode kalau itu emang benar nih diproduksi di market. Mungkin nanti AC-nya itu nggak bakal kerasa karena kan ini orang biasa. Kalau jadi 4 kelompok mungkin. Halo teman-teman, pada kunjungan ketiga di Business Development Trip kali ini, kelompok jajan mendapatkan kesempatan untuk berkunjung ke Basde Antayana. Di sini, kelompok jajan dapat melihat berbagai macam jenis hasil perkebunan serta melihat produksi
kopi, khususnya kopi luwak yang terkenal itu. Pada awal masuk Basde Atayana, kelompok kami disambut oleh berbagai macam hasil perkebunan yang ada di sana, seperti contoh kayu manis, biji kokoa, dan juga biji kopi. Di sana kami diterangkan mengenai berbagai macam kopi yang ada di sana, yaitu kopi Robusta dan juga Arabica. Lalu kami berlanjut untuk menemui apa itu luwak yang menghasilkan kopi luwak tersebut. Di sana kami dijelaskan bahwa luwak hanya memakan biji kopi pilihan yang manis. Oleh karena itu, mengapa kopi luwak sangat diminati dan berkualitas tinggi adalah karena biji kopi yang dipilih oleh luwak itu sendiri bukanlah biji kopi biasa, melainkan biji kopi pilihan. Setelah itu, kami melihat bagaimana cara pengeringan biji kopi dan juga hasil biji kopi yang telah dikeringkan dan ditumbuk sehingga menghasilkan aroma khas kopi lainnya. Setelah itu kami disuguhi kopi dan menikmati kopi dan juga jajanan tradisional yang ada di sana sambil melihat pemandangan yang ada. Berikut adalah beberapa cuplikan kelompok jajan saat berada di Basde Atayana. Ya, kita beli dari petani itu soalnya jaraknya itu juga sangat jauh di bawah sana. Strong sama kafeinnya lebih tinggi. Kalau orang Bali lebih senang minum Robusta coffee karena kafeinnya tinggi. Dan selain itu kita punya 2 jenis. Halo teman-teman, pada Business Development Trip kemarin, kelompok jajan mendapatkan kesempatan untuk berkunjung ke desa adat Panglipuran. Yang membedakan dengan desa-desa lainnya adalah budaya yang ada dalam desa adat ini masih sangat kental dan dilestarikan. Untuk mengelola sebuah desa adat yang sekaligus menjadi objek wisata, tentunya dibutuhkan beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Seperti contoh akses masuk ke dalam desa, fasilitas umum yang tersedia, serta atraksi yang ada di dalamnya. Tidak hanya itu, desa adat ini juga menjaga kebersihan area sekitar sehingga dijuluki sebagai desa terbersih di dunia, serta telah mencoba untuk menanam beberapa jenis buah-buahan yang bisa dinikmati oleh pengunjung, walau belum memiliki hasil yang baik. Selain itu, desa adat ini memiliki 2 kepala, yaitu kepala lingkungan dan kepala adat, sehingga keharmonisan jugalah merupakan faktor yang penting dan perlu dipertimbangkan. Berikut adalah beberapa cuplikan saat kelompok kami berkunjung ke desa adat Panglipuran. Itu mengandung makna bahwa pada tahun 47 sesungguhnya nikah masih beriring. Mumpung lagi sepi nih. Pada kunjungan kali ini, kelompok kami mendapatkan kesempatan untuk berkunjung ke Krishna dan The Keranjang. Kedua toko ini memiliki perbedaan masing-masing. Yang pertama adalah Krishna. Krishna merupakan toko oleh-oleh yang lengkap, menjual banyak produk mulai dari makanan, aksesoris, hiasan, baju, pewangian, seni, dan memiliki konsep seperti toko oleh-oleh pada umumnya. Toko ini juga cenderung terlihat simpel dengan memiliki banyak produk untuk dipilih dan harga produk ini juga tidak terlalu mahal. Dari yang kelompok kami amati, dikarenakan toko ini sangatlah simpel dan memiliki banyak produk, pengunjung dapat dengan cepat memilih produk yang diinginkan dan berbelanja dengan cepat. Hal ini berbeda dengan The Keranjang, di mana melihat para pesaing yang kebanyakan hanyalah berkonsep toko oleh-oleh biasa, maka The Keranjang menambahkan pengalaman dalam berbelanja sebagai salah satu hal utama mereka. Pelanggan akan diarahkan ke lantai 4 untuk melihat kisi-kisi yang ada di toko, di mana The Keranjang berkonsep Bali dalam satu keranjang, sehingga pelanggan akan memiliki pengetahuan akan apa yang akan mereka beli pada nantinya dan mendapatkan pengalaman unik saat berbelanja di sana. Mengingat pada The Keranjang, interior dan juga eksterior toko ini sangatlah unik
dan menarik. Harga pada toko ini juga berbeda dengan Krishna. Hal ini dikarenakan The Keranjang menjaga kualitas barang sehingga jika produknya mirip, bahan dasarnya tetaplah berbeda. Sehingga perbedaan harga membuat pelanggan akan merasa lebih worth dalam membeli barang tersebut. Dan berikut adalah beberapa cuplikan saat kelompok kami berkunjung ke Krishna dan The Keranjang.